Hai Bunda, orang tua mana yang tidak kesulitan menyiapkan mental saat harus berpisah dari si kecil? Terutama jika harus menyekolahkannya ke pesantren demi mendapatkan pendidikan yang baik dari segi akhlak, agama, kemandirian, dan juga akademis. Anggota Divisi Pembinaan Keluarga Majelis Tabligh PP Aisyah, Dr. Hibana Yusuf baru-baru ini mengatakan kepada Hai Bunda bahwa orang tua harus ikhlas jika akan menyekolahkan si kecil ke pesantren. Ya, memang ternyata memasukkan anak di pesantren itu yang mondok nggak hanya anaknya saja, tetapi orang tua. Ya. Karena anak mungkin juga akan ada sisi-sisi yang dia berat jauh dengan orang yang disayangi ya, dengan ayah bundanya berbeda dengan kondisi di rumah itu juga pada awal itu berat. Tetapi orang tua biasanya juga lebih berat juga berpisah dengan anak. Orang tuanya juga nangis juga gitu ya, nangis. Maka sesungguhnya yang mondok tuh nggak hanya anak, tapi orang tuanya dulu. Jadi orang tua memang harus legowo, harus ikhlas bahwa anak-anak kita itu akan bismillah menuntut ilmu di pondok pesantren begitu. Jadi, bagaimana agar kita ikhlas untuk melepas anak? Ya kita pahami dulu bagaimana pesantren tersebut tadi ya, misalnya bagaimana kegiatannya, bagaimana pola asuh yang ada di dalamnya, bagaimana kegiatan-kegiatan harian dari pagi, siang, sore, malam seperti apa, tata tertibnya seperti apa. Ya kita akan lebih bisa menata diri. Oh, anak saya seperti itu, di situ kegiatannya seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah sumeleh ya istilahnya, kita bisa ikhlas legowo, biasanya anak juga akan bisa penyesuaiannya akan lebih cepat. Namun jika orang tua masih ragu, Bunda dan Ayah perlu mengingat lagi apa saja manfaat yang didapat oleh anak-anak jika mereka bersekolah di pesantren. Di antaranya ilmu agama yang kuat, pendidikan secara moral dan akademis juga akan didapat. Di pesantren dengan kekhasannya ya, kekhasan pola pendidikan, pola pengasuhan yang ada di dalamnya, tentu yang pertama itu nilai pendidikan itu lebih kuat karena dia di 24 jamnya kan memang bernilai edukasi ya sesungguhnya dalam 24 jam itu edukasi dari sholat jamaah, membaca Al-Quran atau tausiah itu memang penuh ya, sehingga secara normal, dalam kondisi normal memang nilai agamanya akan lebih kuat. Kemudian yang kedua akhlak akan lebih terjaga karena itu yang dikuatkan ya, yang ditekankan nilai akhlak, hormat, kasih sayang, hormat kepada orang tua, itu nilai-nilai yang dikuatkan di pesantren gitu. Kemudian ya kemandirian itu ya di pesantren kan memang berbeda. Di rumah apa-apa mungkin dilayani, diambilkan, ini itu ya, ibaratnya anak bermanja dan orang tua tak berdaya kalau anaknya sudah minta misalnya. Kalau di pesantren itu sudah terdorong untuk ya semuanya memang sendiri, lebih ke kemandirian, mandiri. Kemudian ya lebih ke kemandirian, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bunda Ana alias Dr. Hibana Yusuf punya pesan nih untuk Bunda dan Ayah yang masih ragu untuk menyekolahkan anak di pesantren. Untuk para ayah bunda yang mungkin yang sudah punya anak di pesantren atau menginginkan anaknya di pesantren, maka ya pertama niat bismillah untuk memasukkan putra-putrinya di pesantren, dan ya harus dalam hati memang harus bismillah niat ya, artinya kalau misalnya di Gontor tuh ada tip ya, tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, percaya. Itu harus titip, itu istilahnya memang udah ditanamkan ya. Tega, anak nangis tuh nggak kita ikut nangis, nggak, tapi ini harus tegar ya. Ikhlas ya, kita ikhlaskan anak kita untuk belajar. Tawakal, serahkan semua kepada Allah. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita juga coba kita titipkan di pesantren agar bisa belajar lebih baik. Kemudian tetap berikhtiar untuk memberikan yang terbaik, baik itu secara materi maupun non materi. Kemudian juga percaya, kita memang harus percaya.
Tapi di luar itu kita sudah titip tadi ya, sudah 5 hal tadi, kita tetap jalin komunikasi dengan anak ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang punya anak di pesantren atau menginginkan anak di pesantren, ya jalin komunikasi sehingga nanti kalau ada hal-hal tertentu kita bisa antisipasi, kita bisa intervensi, kita bisa membantu mengkomunikasikan persoalan anak kita dengan yang berwenang ya, dengan pengasuhnya dan lain-lain. Untuk yang belum di pesantren ya saya kira enjoy aja menyekolahkan anak di pesantren. Saya kira baik-baik aja. Memang ada kasus, tetapi saya kira tidak semua itu kasus ya, namanya kasus, mungkin ada aja dimanapun bisa terjadi. Tetapi secara umum saya kira masih sangat banyak pesantren yang baik, yang masih membawa ruh pesantren gitu, sebanyak yang baik.